kembali lagi bersama kita di acara Bincang Santai bersama saya Ira dan saya Fadli. Saya mau tanya dulu nih Mbak Ira, kira-kira hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah hari ini saya baik dan seperti tampilan saya hari ini ya fresh sekali dong. Fresh sekali, cantik cerita iya. Kira-kira udah punya pacar belum ya? Gak usah ditanya lah ya, jadi rahasia aja kali ya. Nanti di belakang. Oh iya, jadi belakang. Kali ini kita akan banyak-banyak bicara ya Kak Ira ya. Betul sekali. Terus untuk banyak bicara itu mood Kak Ira hari ini gimana nih? Alhamdulillah hari ini sekali karena sudah dapat kiriman ini Dari siapa? Sambungan ya? dari ya kayak gitulah. Oh, aku mau nanti lah, terus juga mengirim lah. Kirim ya alamatnya ke saya. Oh iya nih Kak Ira. Kira-kira hari-hari ini keseharian sekarang itu lagi sibuk apa sih Kak Ira? Kak Ira sendiri nih, katakan kita di perkuliahan itu wah padat banget kan jadwalnya kan. Senin sampai Minggu masih kuliah aja. Gimana Kak Ira sendiri gimana kesehariannya sih? Karena ini minggu tenang ya, udah pasti lagi nyiapin buat persiapan UAS ya. Oh iya. Katanya besok kita udah mulai UAS ya? Iya. Kapan sih kita mulai UASnya? Mulai Senin besok. Besok tanggal 24. Oh ya 24. Ya kita berdoa ya semoga buat teman-teman yang sedang menyaksikan ini besok diberikan kemudahan, Diberikan kelancaran. dan diberikan hasil yang memuaskan. Amin. Ya hari ini kita nggak cuma ngobrol berdua nih ya. Iya, Kita iya. ditemani oleh tamu siapa nih Mbak Ira? Ada presiden mahasiswa kita Kak Ahnaf dan Mas Sofyan. Ya, tepuk tangan dulu dong Pak. Oke. Kita mungkin perkenalan dulu ya. Ini mereka ini ya, Kak Ira adalah sahabat-sahabat saya. Kak Ahnaf dan Kak Sofyan ini merupakan mentor bagi saya di perkuliahan, di organisasi dan lain sebagainya. Karena mereka ini sudah saya anggap sebagai kakak saya, sahabat saya, mentor saya, pokoknya segalanya aku belajar dari mereka nih Kak Ira. Ya ini Kak Ahnaf ini menjabat menjadi presiden mahasiswa dari periode 2023 dan sampai 2024. Kalau Kak Sofyan sebagai sekretaris badan eksekutif mahasiswa dari sama ya. Monggo kita langsung aja sapa tamu kita. Halo Kak Ahnaf dan Kak Sofyan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terus gimana cuaca hari ini? Lumayan cerah sih ya. Ini Secara harapan kita semuanya. secara harapan orang tua Iya, ini Kak Ahnaf dalam kesehatan ya? Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada pucuk soalnya. Ini ada apa namanya? Face-nya. kurang semangat. Oh iya betul. Apa habis berantem? Semangatin sama ayamnya. Habis berantem kayaknya dia tidur. Oh bangun tidur. Bukan. Oh ya. Saya pernah dengar nih, Kak Ira tahu nggak? Mbak Ira itu tahu nggak kalau Kak Sofyan dan Kak Ahnaf ini sebenarnya itu musuhan loh. Di sebelumnya awal jadi presiden dan itu mereka begitu musuhan. Kok kelihatannya deket ya? Iya dengan Pak sekarang jadi gimana coba? Mungkin dari Kak Ahnaf dulu mau cerita sedikit tentang awal mula berteman bermusuhan, nanti sekarang baikan lagi gitu gimana ya? Kan kita jadi penasaran ya. Gitu. Bisa sih tadinya yang musuhan kok sekarang jadi klop itu gimana sih? Bisa bekerja sama di badan eksekutif mahasiswa. Gimana? Mas Sofyan. Tapi mau ya jadi mau. Sebenarnya lumayan berat sih ya ketika menjawab ya. Tapi secara sederhananya itulah permainan politik. Memang dari mahasiswa memang harus dilatih politik seperti itu. Karena kita memang dari awal itu pastinya memiliki tujuan masing-masing. Pada saat itu kan ceritanya saya mendaftar Presma juga, mencalonkan diri, Mas Ahnaf juga mencalonkan diri menjadi Presma. Nah, setelah itu dengan tim ses masing-masing ya, melajulah ke pentas Kontes ya, pemilihan kontes ya. pemilihan. Dan sebelum ke pentas pemilihan tentunya kita harus ada strategi lagi ya, kan ada potensi itu menang dan kalah Ya, semua kemungkinan ada ya. potensi menang dan kalah itu akhirnya
biasalah orang-orang politik kan biasanya di belakang itu inisiatif sendiri buat istilahnya ya koordinasi dengan musuh kita. Walaupun di depannya katakanlah dilihatnya musuh, tapi di belakang kita tetap main. Oh iya, tetap komunikasi berarti ya. Iya, tetap komunikasi. Akhirnya ya biasa di ranah politik kan itu istilahnya saling menguntungkan. Ada potensi kalah, ada potensi menang. Ya ketemu di mana ya? Di situ Pak. Kita rekonsiliasi Di belakang layar ini. Iya. Kalau rata-rata mahasiswa udah kita kasih ya dengan kata rekonsiliasi. Oh iya. Nanti kalau yang belum tahu silahkan di browsing dulu. Saya tahu ya teman-teman tentang mahasiswa semester 1 sampai semester 4 itu masih biasanya menggali-gali kata atensi, rekonsiliasi, ya konsolidasi. Masih belum familiar ya, masih kayak bawaan pola pikir SMA itu ya, anak-anak SMA itu. Ya akhirnya kami mengadakan rekonsiliasi. Ya intinya sama. Ketika saya jadi posisi apa yang diberikan, ketika jadi posisi apa yang diberikan, istilahnya saling bertukar posisi ketika nanti menang dan ketika nanti kalah. Kesepakatan ya, membentuk sebuah kesepakatan. Bukan sebetulnya pendidikan seperti ini memang harus diajarkan dari awal supaya istilahnya biasanya kan kalau udah kalah itu langsung nyerah, putus asa. Nggak mau ikut apa-apa lagi pokoknya lah ya. Dan kan masih ada strategi lain, alternatif lain untuk bahasa Indonesia. Akhirnya jadi seperti ini. Sekarang akhirnya bekerja sama ya. Iya, bekerja sama karena sudah kesepakatan dari awal siapapun nantinya yang jadi itu memang harus saling bersinergi untuk ya, ini tertujunya untuk istilahnya untuk kampus sendiri, kampus tercinta di UNU Purwokerto melalui Badan Eksekutif Mahasiswa. Intinya tujuannya sama sih, tujuannya sama. Tapi kalian berdua nggak ini kan nggak? Oh, aku benci sama Ahnaf. Oh, enggak. Mas Ahnaf sama ya? Berarti bersaing secara sehat ya? Ya malah enggak. Ya kita kompetitif kan dalam ranah Ormawa kampus. Jadi posisi yang kita ambil dan yang kita dapatkan, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan posisi yang kita ambil. Kayak Mas Sofyan di Sekretaris Jenderal urusan sebagai second line, urusan administrasi dan sebagainya itu udah aman semua. Kan tinggal gimana saya sebagai presma untuk mengoptimalkan diri yang lain, dan juga tugas saya sebagai presma juga harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Iya tadi kita belum kenalan lebih dalam juga ya. Kira-kira nih Kak Ahnaf dan Kak Sofyan itu dari prodi apa, semester berapa gitu mungkin ya, karena siapa tahu dari teman-teman juga belum tahu nih Mas Ahnaf dan Mas Sofyan itu dari prodi apa. Monggo bisa perkenalan dulu nih Kak Ahnaf. Terima kasih. Saya Ahnaf Alfaris dari prodi manajemen angkatan tahun 2020. Asli saya Banyumas. Oh, asal sini ya? Asli Banyumas. Putra daerah. Putra daerah. Maksudnya kita bangga punya presma yang putra daerah. Ya, lanjutnya. Ya perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan ya. Kalau biasa dipanggil itu Openg malah. Openg. Panggil Openg. Iya. Itu ada ceritanya nggak itu Openg ini? Ada. Bukan yang buat puter. Bukan, itu Openg. Oh itu Openg. Iya. Oh jadi cerita. Itu istilahnya dari kecil, itu kan dipanggilnya Sofyan. Susah, orang tua kan susahnya Sopeng. Oh. Semakin lama S-nya tuh semakin hilang gitu. Semoga Openg. jadinya Openg S-nya Hilang. dihilang. Tapi nanti kita ada S lagi kok. Karena saya sendiri kan udah semester 8. Oh, semester 8. Iya. Ini karena udah semester 8 ya? Iya, prodinya berbeda, ini manajemen saya di ilmu hukum. Jadi Angkatannya sama. angkatan sama. Berarti nanti sebentar lagi lulus ya? Bentar lagi lulus. Doakan saja. Amin, semoga lancar ya. Amin. Lulus tepat waktu. Insya Allah. Iya. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema ya teman-teman. Temanya apa Kak Ira? Tema kita pada hari ini yaitu kenaikan UKT dan kebutuhan. Apakah kuliah masih menjadi kebutuhan tes ya begitu. Ya kali ini kita akan berbincang banyak ya dengan bintang tamu kita yang sangat spesial kali ini ya. Bincang tentang apa itu Mbak Ira? Ya, mengenai tema sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu kenaikan UKT dan kuliah
ya sebagai kebutuhan tersier. Menarik banget tuh ya. Ya, Itu lagi heboh ya kalau nggak salah ya. betul sekali, masih hangat nih. Nah, itu tuh salah satu padahal pendidikan ini salah satu yang perlu kita siapkan untuk kita menuju ke Indonesia Emas pada 2045 mendatang. Jadi banyak faktor yang harus kita siapkan, salah satunya pendidikan gitu ya. Betul sekali, karena dengan pendidikan itu nanti kita bisa mengelola ketataan negara, kemudian ada sumber daya alam yang melimpah ya, kita perlu diimbangi dengan SDM yang berkualitas juga tentunya. Oh iya, betul. Pendidikan harus diutamakan, gitu ya teman-teman, sampai selesai pendidikannya. Terus gimana Mbak Ira? Ya ini ada isu ya. Oh, polemik ya, Betul. polemik yang hadir ya Ada sekarang. polemik yang masih hangat kita berbincangkan tentang kenaikan UKT. Oh, iya. Padahal pendidikan itu kan salah satu hak kita sebagai Warga negara. Oh, betul sekali. Makanya kita panggil, kita undang, kita didatangi tamu Betul. Presiden BEM dan Sekjennya supaya kita bisa berbincang terkait itu, gimana pandangan beliau, gimana pandangan BEM sendiri tentang polemik yang ada gitu. Ya, gimana Mbak ya? Sekiranya kita langsung aja ya, kita bincang ya. Gimana? Ya, mungkin kita langsung aja ya bincang-bincang sama narasumber tentang tema tersebut ya. Kita langsung aja Mbak Ira, gimana? Ya, kita sudah mendatangkan bintang tamu kali ini supaya kita bisa mengobrol lebih luas lagi ya. Gimana sih menurut kakak ini tentang kenaikan UKT ini? Iya. Gimana pandangan dari Kak Ahnaf dan Kak Sofyan tentang kenaikan UKT ya gitu ya Mbak Ira? Karena kan itu sudah menjadi isu yang sangat hangat kan gitu. Betul, apalagi kita ini masih mahasiswa ya, otomatis kita masih Resah gitu ya ada kenaikan UKT, isu itu gimana? Mungkin dari Kak Ahnaf dulu gitu. Terima kasih. Memang di Indonesia di tahun 2024 banyak sekali masyarakat Indonesia dikagetkan dengan berbagai macam peraturan dari pemerintah ataupun kebijakan-kebijakan yang menuai pro dan kontra. Ada tapera dan lain sebagainya. Itu isu yang sangat hangat ya. Mungkin lain kesempatan kita bisa bicara lagi. Bisa bicarakan lagi dari itu ya. Dan yang rame dalam kalangan mahasiswa sebelumnya itu terkait kenaikan harga UKT di berbagai kampus di wilayah Indonesia. Nah, ini sangat menarik untuk dibicarakan hari ini. Kalaupun kebijakannya yang saya dengar update kemarin kan kebijakannya belum selesai. Oh, belum selesai. Belum selesai dikaji apa gimana ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini menarik sekali terkait kenaikan harga UKT yang perlu kita bahas karena akhir-akhir ini di Indonesia, warga Indonesia dikejutkan dengan berbagai macam kebijakan dari pemerintah. Yang terbaru ada tapera, kemudian itu hangat banget ya tapera ya. Sebelumnya ada kenaikan harga UKT di kampus-kampus yang ada di Indonesia. Tapi tidak semua kampus. Kenapa itu? Semua kampus. Kok bisa kayak Karena gitu? memang ya ada kampus kan klasifikasinya beda. Ada perguruan tinggi swasta, ada perguruan tinggi negeri dan lain sebagainya. Tapi ini menarik juga untuk dibahas karena apa? Fenomenanya bahwa di Indonesia perguruan tinggi itu kebanyakan didominasi oleh lembaga pendidikan swasta atau yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Nah, ini kan menjadi masalah juga, masalah dan juga pro dan kontra lah, plus dan minus. Apa tuh? Karena kebijakan pemerintah terkait pendidikan yaitu wajib belajar 12 tahun. Iya. Dan statement yang masih saya ingat sampai hari ini adalah Statement kalau nggak salah itu statement dari sekjennya ya. Oh iya, gimana kita? kuliah itu kan tidak wajib. Kuliah itu adalah pilihan. Saya terluka. Jadi masyarakat Indonesia ya tidak wajib kuliah. Itu pilihan.
Dan ketika harganya naik pun ya yang mampu silahkan, yang nggak mampu. Jadi seolah-olah gitu ya. Dalam tanda kutip seperti itu. Dan kok kenapa anggaran dari pendidikan sudah banyak, namun perguruan tinggi yang tadi saya katakan, perguruan tinggi bahkan yang swasta itu jumlahnya hampir sama dengan yang dimiliki negara, atau bahkan lebih banyak perguruan tinggi swasta, tapi anggarannya sudah banyak. Nah, ini anggaran untuk perguruan tinggi negerinya ini gimana? Pengelolaan anggaran, kemudian terkait UKT-nya kok kenapa masih bisa mahal? Itu kan menjadi pertanyaan. Mungkin sampai situ dulu. Nanti dilanjutkan. Ya, menurut ilmu Mas hukum Sofian. iya anak hukum nih, pasti punya pandangan Kita berbeda. lanjut. Iya, kalau dari Mas sendiri kira-kira gimana tuh tentang tadi ya? Apa masalahnya Mbak Ira? Pandangan kakak mengenai Kenaikan UKT kayaknya. Itu gimana menurut Kak Sofian sendiri? Iya, terima kasih. Ini memang menarik, bukan menarik lagi ya, sangat menarik, apalagi terkait dengan uang kuliah tunggal UKT. Ini jangan-jangan di sini definisi dari UKT saja tidak tahu ada yang tidak tahu. Aduh. Jadi UKT sendiri itu adalah apa ya? Uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal yang tahu juga ya. Yang memang harus dibayarkan itu per semester ya, dari mahasiswa. Kalau pandangan saya sendiri itu memang terkait kenaikan UKT pastinya ada sebab. Kalau dilihat dari sebabnya biasanya, kalau di perguruan tinggi swasta ataupun negeri itu pertama itu yang menjadi tolak ukur adalah fasilitas. Ketika UKT naik itu secara istilahnya bertahap dan fasilitasnya itu Diikuti ya, diikuti dengan perkembangan fasilitas ya. fasilitas itu sebenarnya tidak menjadi polemik yang istilahnya ya viral gitu. Karena memang bertahap dan apa yang dibayarkan itu sesuai dengan apa yang didapatkan. Tapi kan sekarang itu memang banyak fasilitasnya tetap seperti itu, tapi UKT katakanlah ya sering naik gitu. Karena apa? Karena regulasi dari pemerintahan itu memang wajib dipatuhi yang di bawah-bawahnya. Salah satunya kemarin itu beberapa saya baca artikel di BEM Unsud, ada BEM Unsud itu terus Oh, ini ada BEM, artikelnya ada. iya intinya baca artikel di itulah salah satu artikel yang salah satu penyebabnya menjadi isu itu karena peraturan Permendikbud itu yang nomor 2 tahun 2024 itu dari yang imbasnya kan ke perguruan tinggi negeri. Nah, yang dimana di situ itu memuat tentang fasilitas dan pelaksanaan di perguruan tinggi negeri itu seperti apa, itu yang menyebabkan UKT itu naik. Jadi pemerintah sudah memberikan regulasi, yang melaksanakan itu kan perguruan tinggi negeri, yang melaksanakan. Serah mereka mau menaikkan berapa, itu kan biasanya yang menekan dari mahasiswa yang semula katakanlah bayar per semester itu 2 atau 3, nanti naik lagi. Itu menjadi pro dan kontra. Tapi ngomong soal kenaikan UKT ya, kita sendiri sih kayaknya masih PTS ya. Kita PTS nggak ada isu ya, belum ada isu ya. Belum. Semoga sih tidak Ih, ada. jangan sampai aja. Aduh, pusing nanti kita ada gimana nih. Iya, ini kalau pandangan terkait UKT naik itu pastinya sudah sebab dan ketika Iya. memang sebabnya jelas itu ya tidak menjadi pro dan kontra, tapi sebabnya tidak jelas itu biasanya menjadi pro dan kontra. Jadi pro dan kontra. Tapi ngomong soal kenaikan UKT ya, kita sendiri sih kayaknya masih PTS ya. Kita PTS gak ada isu ya, belum ada isu ya. Belum. Semoga sih tidak ada. Jangan sampai aja. Oh, pusing nanti kita ada gimana nih. Iya, ini kalau pandangan terkait UKT naik itu pastinya sudah sebab dan ketika Iya. memang sebabnya jelas itu ya tidak menjadi pro dan kontra, tapi sebabnya tidak jelas itu biasanya menjadi pro dan kontra. Tapi fenomena yang ada yang saya tahu itu kebanyakan saya nggak sebut merek ya, takutnya ini juga ketika ada kenaikan UKT itu signifikan langsung, ya kan?
Jadi semisal katakan di tahun ajaran sekarang itu naiknya angkanya 2 juta, tahun berikutnya di ajaran baru itu langsung naiknya tinggi banget. Gimana itu? Apakah itu termasuk yang tadi di peraturan terserah kampusnya kan soalnya seperti ya, terserah kampusnya kebijakannya menyesuaikan artinya kan. Nah, itu gimana tuh Mas Sofian terkait hal itu? Kalau terkait hal itu Apa pendapatnya jenengan soal itu? terkait kenaikan UKT sebenarnya ya Gimana? Nggak sih, kalau menurutku ya kadang memang kenaikan signifikan ataupun katakanlah yang tadinya rendah Iya. itu tiba-tiba melonjak naik sekali gitu. Itu bagaimana tanggapannya? Gitu. Aduh. Jadi Ya gimana? mungkin begini, tadi kan disampaikan juga antara konseptual kenaikan harga. Jadi ada harga dan barang. Tadi Iya. saya tangkap seperti itu. Iya. Ketika naiknya signifikan itu kan, Ya apakah fasilitasnya emang sudah gebruk langsung banyak gitu kan? itu kan secara konseptual seperti itu. Harusnya. Harusnya seperti itu. Tapi bicara pendidikan itu kan menurut hukum internasional itu adalah sebuah kewajiban. Dan dalam hal ini yang bertanggung jawab atas pendidikan itu adalah negara. Betul. Kita lihat negara-negara maju yang sudah menerapkan sistem pendidikan gratis itu kan sangat banyak sekali. Betul. Di antaranya yang paling terkenal adalah Jerman, Prancis, Finlandia, dan lain sebagainya. Dan di Indonesia sendiri pun kalau kita lihat secara konstitusi, pendidikan Mendukung hal itu ya? Iya, pendidikan itu sudah menjadi amanat konstitusi yang mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus menganggarkan paling tidak 20% Dari APBN dan APBD untuk anggaran pendidikan. oh iya. Ini hal yang saya juga baru tahu nih. Itu coba bisa dicek, kalau nggak salah di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 juga ada itu terkait hal itu. Ini kan ibaratnya sudah menjadi kewajiban, menyambung yang saya sampaikan di awal. Di awal. Pendidikan ini menjadi kewajiban pemerintah. Ya, apakah memang Indonesia memang kapasitasnya hanya sampai 12 tahun? Ya kita tidak tahu ya. Iya, betul. Tapi kan apa salahnya kita harus berusaha. Oke, wajib belajar 12 tahun. Betul. Kita sampai pelajar, tapi mahasiswa itu pun harus menjadi perhatian khusus juga. Betul. Hari ini perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta itu bisa dikatakan lebih banyak perguruan tinggi swasta. Bahkan sekolah pun demikian. Nah, dengan fenomena seperti ini, dengan apalagi kita nanti merujuk membahas tentang pendidikan sebagai bisnis, Lebih besar lagi. Iya. Jangan curang-curang lagi. Jadi seakan-akan pendidikan di Indonesia kalau kita lihat itu sudah dijadikan bisnis, dan perguruan tinggi negerinya ya birokratis, anggarannya banyak, tapi Ya, itulah. Ya, begitulah. Disensor itu kan disensor. apalagi dengan datangnya fenomena kenaikan harga UKT. Nah, ini kan ada apa di balik ini sebenarnya? Apalagi dadak gitu ya. Maksudnya Dadak. langsung signifikan. Langsung signifikan, walaupun yang saya dengar itu untuk mahasiswa baru loh ya, tetap aja itu kenaikan yang signifikan ya. Perlu dipertanyakan. Banyak sekali orang tua yang memang terdampak dengan adanya hal tersebut, kayak guru honorer. Kita perlu bahas juga Iya, soal iya, guru udah. honorer. Ini plasma kita ini sangat semangat ya, banyak banget isu yang ingin diangkat, tapi saya ini waktu kita terbatas, PNS, walaupun PNS kan ya dengan UKT sekian ya, saya kira masih akan memperhatikan berbagai macam. Jadi saya kira untuk kenaikan UKT bagi masyarakat Indonesia itu saya kira perlu dikaji lagi. perlu dikaji. Betul juga. Tidak sepakat dengan hal itu. Tapi ya, menurut
Presma dan Mas Yofan sendiri, apakah ini menjadi dampak positif bagi kita perguruan tinggi swasta? Wah, itu kan menarik lagi tuh kira-kira tuh. Karena kan kebanyakan siswa yang SMA itu kan merasa, wah ini saya nggak mampu tapi saya harus mengejar kuliah. Kan tetap ada orang yang berpikir seperti itu kan. Saya tetap harus kuliah. Gimana? Kalau bicara tentang itu, dari dulu pun itu kayaknya udah menjadi hal biasa kok. Rata-rata anak-anak lulusan SMA yang mendaftar di perguruan tinggi negeri, ketika memang tidak diterima itu pastinya beralih ke swasta. Ketika itu menjadi satu alasan, mungkin yang tadi Mas Fadli katakan, ketika nanti UKT di perguruan tinggi negeri naik terus, itu justru malah menjadi dampak positif bagi perguruan swasta. Karena apa, biasanya di perguruan tinggi negeri itu kan ada seleksi yang jalur prestasi perguruan negeri tinggi ya. Ketika nanti karena UKT yang tinggi itu dia malah memilih ke swasta, justru swasta yang akan terangkat nantinya, karena banyak produk-produk unggul yang memang masuk ke perguruan tinggi swasta. Itu menjadi dampak positif juga. Artinya ada peluang di sana. Iya, pastinya malah bertambah peluang lagi. Harusnya kita sebagai PTS oleh tadi disampaikan berarti mengambil peluang misalnya entah peningkatan fasilitas atau promosi dan lain sebagainya ya. Iya. Seharusnya ya. Kalau dari pandangan Presma sendiri, apakah kita sebagai PTS ya khususnya sudah mulai membicarakan ke arah sana belum? Saya kira untuk masing-masing perguruan tinggi di samping bisnis ya. Kembali lagi ke sana, kembali ke sana. Banget ya. Kalau dilanjutin aja. Memang setiap perguruan tinggi harus selalu update. Ya, yang mana selalu harus bisa mengambil peluang. Di luar fenomena ini pun masing-masing perguruan tinggi saya kira berkompetisi untuk mendapatkan mahasiswa yang lebih banyak lagi, dan juga di samping itu harus ada peningkatan fasilitas, kemudian baik secara fisik, pelayanan dan lain sebagainya, dan juga profil lulusan. Jadi kalau hari ini kan mahasiswa bangga dengan alma maternya. Oh betul sekali. Ya kan? Saya bangga nih lulusan TET gitu ya. Nah, perguruan tinggi harus bisa mengolah itu. Maksudnya lulusan-lulusannya harus bisa membanggakan kampus. Jadi harus agak dibalik. Oh iya, banyak banget ya isu yang harus dibahas ya tentang PTN, PTS itu. Tapi ada lagi sih mungkin yang mau dibahas lagi gimana, Kaira? Ngomong ada mereka berdua. Ini kan kita posisi sebagai salah satu mahasiswa di PTS ya. Kita kan tidak mengalami ya. Semoga sih tidak mengalami ya, karena ini Belum mengalami mungkin ya. belum mengalami ya. Semoga sih Jangan sampai mengalami yang sudah terjadi ini. Nah, dari kalian sendiri sebagai BEM, gimana sih cara kalian menyalurkan aspirasi, membantu nih dari teman-teman kita di PTN yang terkena dampak kenaikan UKT ini? Ya mungkin dari teman-teman di PTN atau calon mahasiswa baru ya di PTS, atau siapa tahu di kemudian hari di PTS kita ini ada isu polemik seperti itu. Ya, soalnya ini kan kebijakan dari pihak kampus pasti kan sudah melalui jalur yang panjang ya untuk Keluar kebijakan itu. ya betul, keluar kebijakan tentang kenaikan UKT ini yang sangat signifikan. Gimana nih caranya Teman-teman dari teman-teman BEM membantu menyalurkan aspirasi dari teman-teman kita yang ada di Bawah. PTN? Tapi sebelum itu izin klarifikasi ya, sebenarnya bukan soal PTN dan PTS yang naik harga UKT-nya. Sebenarnya PTS kan banyak, tapi memang ada beberapa kampus yang memang naik dan ada yang Masih. tidak, yang masih tidak naik, karena memang semuanya ini karena dinaungi oleh Kemdikbud ya, perguruan tinggi di Indonesia. Tapi balik lagi terkait aspirasi, bahwasanya ormawa di sebuah universitas yang mana
BEM memegang kuasa atau sebagai eksekutor tertinggi di setiap ormawa di universitas, mempunyai tugas sebagai aspirator dan juga public hearing. Polanya ketika ada fenomena di dalam universitas yang itu memberikan dampak kepada mahasiswa, kita harus melakukan advokasi. Jadi entah itu fenomena kenaikan UKT atau apapun itu yang memberikan dampak ke mahasiswa, kita harus melakukan advokasi. Jadi konsolidasi terlebih dahulu untuk mahasiswa-mahasiswa, kita lakukan kajian. Ini memberikan dampak yang buruk atau enggak ke kita. Kita lakukan mapping juga. Bagaimana cara kita mengatasi hal ini ketika memang ini berdampak buruk kepada mahasiswa. Lalu kita tempuh langkah-langkah baik secara birokratif ataupun strategis untuk gimana caranya menanggulangi hal itu. Kalau secara umum sih seperti itu. Atau turun ke jalan ya, mau bakar ban, atau turun, atau kita mau demo rektor lah bisa. Iya. Mau demo rektor. Oh iya, tolong cegah dulu ya. Kan sudah Kurang lebih seperti itu ya. Betul, saya ditambahkan lagi. Memang mahasiswa kan menjadi garda terdepan, tidak hanya untuk mahasiswa, ya, tapi juga untuk masyarakat sebenarnya. Ketika lebih luas, memang kita katakanlah tadi sebagai alat, itu kan ada BEM, ada ormawa, ya, itu memang harus sangat peduli kepada mahasiswa-mahasiswa dan juga kepada masyarakat secara umum. Untuk apa? Mengaspirasi supaya aspirasi dari mahasiswa ataupun masyarakat itu terdengar oleh para pimpinan-pimpinan. Karena apa? Karena mahasiswa yang memiliki otoritas tertinggi lah, maha itu kan berarti besar. Siswa, iya berarti siswa yang besar. Ini di saya ya. Enggak enak ya, aja. Ya, intinya seperti itu. Jadi mahasiswa memang harus menjadi garda terdepan ketika memang ada isu-isu apapun. Tidak hanya terkait ini yang ada di PTN, PTS, isu-isu yang ada ininya berkaitan dengan pendidikan. Di luar pendidikan memang sudah seyogianya mahasiswa itu memang harus menjadi garda terdepan ketika memang ada yang tidak pas. Tapi ini menarik nih ya, Pres dan Mas Sofyan, soal apa ya, cara BEM mengaspirasi keluhan ini di akar rumput ya. Semisal ada kasus seperti itu di tempat kita, semisal mempertanyakan juga, kira-kira akan diadakan konsolidasi itu nunggu inisiatif dari BEM sendiri mengadakan, ayo kita mengadakan konsolidasi pada hari ini, tanggal segini dan sekian, atau kita sebagai mahasiswa umum biasa, katakanlah mahasiswa kumpul-kumpul lah ya, itu bisa mengajukan itu pada BEM. Mungkin gimana itu? Tentunya bisa ditempuh dengan berbagai macam cara. Utamanya memang dari BEM yang harusnya bisa lebih gesit terkait ada fenomena tertentu supaya bisa menjadi pelopor konsolidasi dan juga kajian-kajian tertentu. Tapi jikalau memang dari mahasiswa-mahasiswa di luar pengurus BEM ataupun bahkan di luar ormawa kampus itu ingin mengajukan atau bahkan mengadakan, itu ya bagus, malah bagus. Dari BEM berarti mendukung itu, sangat mendukung. Jadi kita kan tergabung dalam keluarga besar mahasiswa. Ormawa itu kan keluarga mahasiswa. Jadi ada BEM, DPM dan lain sebagainya. Jadi organ-organ di dalamnya itu harus memang bisa berperan aktif. Tidak bisa kita nunggu misalkan instruksi dari BEM semua gitu ya. BEM atau DPM atau hima. Artinya kalau kayak gitu kan iklim organisasinya akademis dan juga organisasi di dalam sebuah ormawa itu kan belum terbentuk secara baik. Kesadarannya belum. Karena BEM juga menjadi salah satu jembatan dari mahasiswa. Ketika biasanya kan ketika mahasiswa katakanlah saya mau ketemu rektor, ketika tidak ada jembatan itu kan pastinya susah dalam birokrasi.
Makanya ketika memang dari mahasiswa ataupun dari Ormawa itu ada sebuah isu, pertama yang harus dilakukan adalah dikaji dulu. Jangan sampai kita mau demo, kita mau ketemu katakanlah birokrat, audiensi, konsolidasi itu tidak memiliki bahan apapun. Itu menjadi hal yang sangat-sangat tidak relevan lah, tidak baik. Untuk mahasiswa sangat terbuka sekali ketika mau mengadakan seperti itu. Khususnya dari BEM yang siap dijabatan. Ini Mas, apa iya mahasiswa 100% percaya kepada hukum? Apa iya? Bukan jadi potong-potong ya. Apakah iya mungkin itu bukan di tangan birokrasi kampus? Iya. Saya tidak bilang ya, teman-teman yang bilang resmanya sendiri. Iya kan harus dipertanyakan. Mahasiswa harus bisa sampai ke tahap itu bertanyakan. Iya. Wah, Degma cuma kasusnya warna 3 misalnya. Betul. Sekali lagi bukan saya yang bilang itu. Padahal sudah boleh kayak gitu. Tapi kalau ngomong secara prosedural ya, misalnya itu harusnya gimana tuh? Nah, DM apa langsung ketemu dengan Presma atau Sekjen atau gimana? Kalau dua-duanya bisa, kalau via online bisa langsung DM Instagram BEM, kemudian atau Tag mungkin ya? Instagram saya, atau misalkan bikin postingan boleh, bikin postingan terus tag Instagram BEM atau Nama BEM-nya apa nih? Pres. Kira-kira dipromosikan dulu ya. Dia harus follow ya. Iya harus di follow nih. Buat teman-teman tolong ya follow IG Gimapsi dan Degat BEM. Namanya apa? BEM.UNU-PWT. BEM.UNU-PWT. Saya kira dari Hima-Hima juga sudah mulai aktif mentat kegiatan yang saya lihat bagus banget. Untuk kedepannya nanti saya kira di campaign di sosial media harus makin Masif ya. masif lagi. Kalaupun ada isu-isu bisa langsung Oh gitu. Oh, iya. naikkan aja nggak masalah. Iya, Jangan iya. takut. Tuh ya buat teman-teman ya. Kalau ada isu-isu apa-apa di kelas atau di jurusan atau di fakultas silahkan di tag BEM-nya. Nggak apa-apa. Ini terbuka nih ini. Tidak ngomong langsung ini nggak apa-apa. Ataupun bisa lewat WhatsApp. Kita kan di WhatsApp ketua Hima UKM ada grup WhatsApp-nya, kemudian koordinasi dari masing-masing ketua kelas juga saya bikinkan grupnya untuk koordinasi kelas yang kosong dan sebagainya, Iya. atau bisa untuk menyampaikan aspirasi. Oh iya. Artinya sejauh ini BEM itu terbuka dan siap menampung aspirasi mahasiswa ya, khususnya di kampus kita tercinta ini ya. Betul. Iya, baik. Mengenai keuangan nih, Iya, gimana tanya? Kira? ya sementara ini kan pemerintah sebenarnya dari dulu kan sudah ada program Apa sih program itu? beasiswa, ya. Oh, program beasiswa ya. Yang dahulu ini silakan kami menjadi kuliah ya. Kip kuliah ya. Saya dengar. Nah, ini terkait kenaikan UKT, kira-kira beasiswa ini bisa menunjang nggak sih? Iya. Untuk UKT yang sekarang ini sedang melonjak. Sama menarik waktu Kak Sofyan dan Kak Ahmad, apakah program beasiswa ini sudah cukup membantu buat teman-teman yang sekiranya masih kekurangan? Ya, khususnya program dari pemerintah sendiri ini kan sudah ada programnya, sudah berjalan, bahkan sudah banyak sekali yang terdaftar di program KIPKA ini. Mungkin dari Kak Sofyan dulu. Iya, berkaitan dengan beasiswa yang diadakan oleh pemerintah itu pastinya sangat membantu ya, terkait untuk masyarakat yang akan menempuh pendidikan, tidak hanya di kuliah sih, di SMA, di SMP itu juga ada KIP kalau nggak salah. Tapi kalau di perguruan sendiri, di sini dapat KIP nggak? Ini Alhamdulillah. dapat KIP nggak? Dapat KIP? Sebenarnya dapat ya. Iya. Udah tadi lah. Enggak. Dukung ini. Oh iya. Aduh bro ini. Ini kan sebagai wujud lah ya, ketika kita di sini yang berdiri di sini itu mendapat KIPK semuanya, berarti kan itu sebagai wujud pemerintah sudah sangat membantu sekali terkait beasiswa yang diadakan. Ini hanya KIP apa beasiswa yang lain? Khususnya KIP itu pastinya sangat membantu, apalagi di perguruan tinggi itu kan sangat membantu terkait pendanaan. Karena kita kan kalau nggak salah per semester itu ada uang untuk memang istilahnya Uang ya, betul. iya, Uang
uang untuk transportasi, uang saku lah, saku untuk biaya hidup. biaya hidup. Kebutuhan kita selama menjadi mahasiswa. Pastinya program pemerintah ini memang harus dilanjutkan. Cuma yang menjadi Dan perlu ditambah. iya, perlu ditambah. Cuma yang menjadi isu menarik, apakah sudah pas yang menerima gitu? Iya, betul sekali. Tapi mungkin itu dibahas di lain kesempatan Iya, kali ya. Karena waktu kita terbatas Iya. ya. Ini mestinya sangat membantu dan memang tidak saja beasiswa KIP sih, banyak beasiswa prestasi, beasiswa ada lagi yang memang untuk masyarakat kurang mampu itu kan ada khususnya di perguruan tinggi kita. Dan kemarin yang update terbaru itu kan ada beberapa beasiswa yang memang dapat diperoleh oleh masyarakat yang mau mendaftar beasiswa KIP yang menjadi utama. Kemarin saya itu berarti ketemu dengan pimpinan cabang Muslimat Banyumas. Itu beliau mengatakan itu dari UNU Purwokerto sendiri ya. Ini promosi nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Dari tadi soalnya bahasnya Iya. isi-isinya jurang, padahal Iya, sudah iya. saya tata supaya nggak terlalu jurang. Ini impress mana yang terlalu semangat ini sebetulnya. Ya Mbak Yuna. Padahal sudah diperhalus ya. Di UNU sendiri itu kemarin dari jajaran NU lah, intinya ada di Banyumas itu UNU membuka kuota itu sekitar 300 penerima KIP. Jadi untuk masyarakat Banyumas yang khususnya Itu di informasi yang baru saya dengar itu tahun ini. iya tahun ini Itu ya buat teman-teman ya yang lihat ini calon mahasiswa baru ya. UNU Purwokerto membuka berapa Mas? 300 sekitar 300. 300 ya. Ya yang belum daftar ya sekalian langsung daftar karena UNU sendiri itu kalau nggak salah biaya pendaftarannya gratis ya. Gratis. Gratis. Ya. Itu kan menjadi salah satu beasiswa unggulan di KIP di warga-warga NU itu membuka sangat membuka sekali. Ini tidak hanya warga NU sih. Itu untuk beasiswa KIP. Ada juga lagi beasiswa yang tahfidz yang hafal Quran itu kan di pamflet sudah ada yang hafal Quran katakanlah 2 ataupun 5 juz itu berapa semester, yang 10 juz berapa semester, yang 30 juz itu full 8 semester kayaknya gratis. Ada lagi beasiswa yatim piatu itu kan ada yang yatim berapa potongan berapa semester, yang yatim piatu itu berapa semester. Cuma yang jadi masalah sekarang itu biasanya orang-orang tidak tertarik mendaftarkan anaknya ke kuliah-kuliah menjadi mahasiswa karena orientasinya langsung ke itu pendanaan, biayanya ini seperti apa. Padahal di kampus-kampus sepertinya membuka peluang sekali terkait pendidikan, apalagi terkait beasiswa. Kan jadi memang harus ditata sampai sekarang. Jadi ketika ingin kuliah itu orientasi pertama itu mindset jangan langsung ke pendanaan, jangan ke biaya. Karena apa? Karena ke depan di dunia, bukan hanya di Indonesia, kita bertarung itu bukan hanya dengan manusia, tapi dengan robot, dengan mesin. Ya, ketika Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Ketika pendidikan kita itu masih standar terus sampai nanti katakanlah 2045 katanya mau Indonesia emas. Ketika lulusan 2045 itu hanya SMP SMA, itu kita bisa bersaing dengan apa? Karena tenaga luar negeri pun sudah masuk, banyak yang masuk ke Indonesia. Jadi ya program dari pemerintah memang sudah bagus sekali terkait pendidikan ini. Cuma yang tadi perlu ditambahkan pertama. Iya, itu kayaknya sih iya ya. terkait Ini sejarah kan ditulis oleh Aduh. Ini impress mana lagi-lagi mau giring kita ke tepi jurang ini. ulasan positif akan diberikan oleh mereka yang mendapatkan. Saya nggak ada ikutan ya. Tapi gini Bres, mungkin bisa dong sedikit kasih informasi buat calon mahasiswa baru ya Kaira tentang gimana sih cara tahu informasi untuk beasiswa khususnya di kampus kita ini. Siapa tahu ada nih, oh kalau belum tahu beasiswa teman-teman harus hubungi PDB apa PNB atau gimana gitu, mungkin Resma bisa lebih tahu. Baik, balik lagi terkait beasiswa ya. Tentunya sebelum itu KIP saya kira di setiap kampus sudah ada kuotanya. Hampir semua kampus saya dengar pasti ada KIP. Tapi kan persentasenya kecil. Berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Setiap kampus punya persentase yang berbeda-beda, paling ratusan di setiap kampus. Dan setiap kampus kan ada ribuan mahasiswa. Ya, artinya KIP kalau bisa dikatakan yang belum mengakomodir semua mahasiswa, Iya. pasti itu pasti.
Dan informasi terkait KIP itu bisa didapatkan di PNB, diurus sendiri di PNB. Kemudian di pendaftaran, informasi pendaftaran pasti ada informasi terkait KIP. Tapi kan yang jadi masalah adalah mendaftar KIP itu tidak bisa langsung mendaftar dan diterima. Jadi ongoing di semester pertama kan? Iya, ongoing seleksi ya, Semester pertama masuk, kemudian berjalan pembelajaran atau pendidikan sembari mendaftar KIP kuliah. Nanti diterima atau tidak biasanya pengumumannya di semester 1 ya? Akhir semester 1 ya. Akhir semester 1. Nah, Berarti nggak langsung iya, Iya. akhir semester 1 biasanya. Dan itu kan banyak yang terjadi kasus juga, sudah Apalagi di pres, kasus lagi. masuk perguruan tinggi, mendaftar KIP, tidak berjalan 1 semester tidak diterima KIP, kemudian berubah. Sangat disayangkan. Sangat Iya, jadi Walaupun ada beasiswa lain dari Basnas dan lain sebagainya, tapi kan mungkin berbeda, tidak bisa mengcover seluruh. iya. Soalnya banyak sekarang kan yang memang ada orang yang memang mampu tanpa memperoleh KIP tapi mendaftar KIP, itu kan masih banyak sekali. Jadi memang peruntuk untuk KIP ini diperuntukkan untuk memang masyarakat yang kurang mampu membiayai pendidikan. Jadi yang kiranya sudah mampu ya jangan istilahnya menyeberang ke istilahnya ya bagian-bagian orang yang tidak mampu. Betul sekali. Mereka menjadi isu biasanya, jadi permasalahan katakanlah ini yang dapat KIP ternyata di rumah punya mobil 2, punya usaha apa, oh masih dapat KIP. Iya. Ini kan sama saja mengambil alih bagian dari masyarakat yang kurang mampu. Maka dari itu katakanlah 1000 mahasiswa di kampus ya katakanlah 500 yang mahasiswa kurang mampu, kan ada yang mahasiswa kurang mampu sekali, kurang mampu cukup, ada yang sangat cukup. Itu ya beriringan. Ketika KIP diperuntukkan untuk yang sudah kartu Indonesia Pintar Rupiah, itu kan sudah di persyaratan mendaftar aja udah ada, salah satunya itu SKTM, surat keterangan tidak mampu. Jadi ya semoga dari jajaran pemerintah ataupun di jajaran universitas itu lebih jeli lagi dalam memberikan bantuan KIP itu kira-kira layaknya ke orang-orang yang seperti apa, masyarakat yang seperti apa, dari jajaran menengah ke bawah, supaya memang terasa seperti kita. tapi ngomong-ngomong soal tadi ada kasus yang katakanlah setelah mendaftar di kampus ternyata pengumumannya kan berjalan ya di akhir semester 1 ya. Mungkin ada nggak sih kayak tips kayak harusnya berkas-berkas ini dikumpulkan atau kayak gimana sih maksudnya gitu loh, biar teman-teman yang nanti mendaftar juga mempersiapkan hal-hal tersebut gitu. Ada nggak sih kira-kira yang ini harus ada atau tips lah gitu gimana? KIP. Iya, misal contohnya KIP untuk beasiswanya. Ya, misal beasiswa KIP ya seperti biasa secara administrasi ya, pengajuan dari kampus itu udah ada arahan kebutuhan apa yang harus disiapkan secara administrasi untuk mendaftar KIP. Dan ketika memang KIP tidak lolos kan masih ada banyak beasiswa, memang harus dipersiapkan. Tadi yang jadi isu kan udah semester 1 tidak lolos KIP akhirnya mental. Itu kan berarti kita kembalikan lagi ke niatnya itu masih menjadi mahasiswa ataupun memperoleh KIP. Iya. Menjadi isu lagi. Jadi ketika memang mau menjadi mahasiswa itu memang harus persiapan, tidak hanya plan 1, katakan plan A KIP, plan B berarti ada Basnas, plan C rekomendasi dari siapa, plan D kerja apa, plan E apa gitu. Jadi harus ada plan A sampai dengan seterusnya untuk mempersiapkan ketika dengan semua mau menjadi mahasiswa supaya nanti tidak tadi yang dijelaskan itu tidak kabur di tengah jalan. Itu menjadi tips juga. Ya, sangat menarik ya. Artinya kita harus membentuk mindset dulu ya. Iya. Kalau mau menjadi seorang mahasiswa harus berani bertarung ya. Apapun kondisinya, entah itu dari beasiswa yang katakan tidak terterima atau keuangan dan lain sebagainya, pokoknya kita harus siap dengan segala resiko ya. Iya. Ya, jadi buat teman-teman ya, buat yang mau khususnya mau daftar beasiswa KIP, silakan disiapkan berkas-berkasnya
lihat di webnya kira-kira berkas apa yang disiapkan supaya ketika nanti mendaftar sudah siap berkasnya. Mungkin gitu ya kita Mbak Ira ya. Betul sekali. Berarti ini dari pada dasarnya pemerintah itu mendukung sekali ya terkait pendidikan di Indonesia, salah satunya di perguruan Tinggi. ini. Ya, jadi intinya kita jangan putus semangat ya dengan adanya pernyataan Dari dari tetet session kita ini ya, kita harus mempersiapkan diri karena kita adalah calon-calon penerusnya Bu Sesjen ini di tahun 2045 mendatang ya. Oh, kamu mau jadi wakil gantinya beliau ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya gantiin Bapak Jokowi. Ya dong. Enggak. Terus gimana Kak? Iya nih, terkait dari kebijakan kampus ini otomatis Perihal kenaikan UKT ya. kalau kenaikan UKT ini kira-kira ya UKT-nya naik, kita mau dapat peningkatan fasilitas berupa apa nih? Apakah dosennya lebih kompeten atau dari segi sarana prasarana kita yang menunjang kebutuhan kita? Gimana nih dari teman-teman, mungkin dari Kak Sofia? Nih kan? Ini dulu. Aduh, ini lupa. Maaf ya, Pres. Ini grogi. Ini teman saya ini grogi lihat cowok ganteng. Dingin banget loh. Nanti bisa nomornya di belakang. Gimana Kak Ahnaf untuk tanggapan dari pertanyaan Kak Ira tadi? Sejalan tidak peningkatan fasilitas pelayanan dan lain sebagainya dengan kenaikan UKT itu sendiri? Gimana ya? Ya mungkin di tempat kita lah. Di tempat kita naik ya Pak? Belum sih. Ya betul ya. Belum berarti ada Tempat kita masalah. belum naik. Tidak naik. Tapi saya kira tadi sudah sempat dibahas juga ya. Kenapa itu menjadi sebuah polemik fenomena kenaikan UKT juga karena salah satunya itu belum ada peningkatan fasilitas yang signifikan, tapi UKT naiknya langsung signifikan. Dibahas juga oleh Mas Sofyan, harusnya beriringan, bertahap dan beriringan. Semakin bertambahnya UKT, semakin juga bertambahnya peningkatan fasilitas. Jadi yang terjadi itu seperti itu. Jadi belum ada ibaratnya keseimbangan antara kenaikan harga UKT dan juga fasilitas yang dirasakan, dan harapannya bisa menjadi keseimbangan antara kenaikan UKT dan fasilitas. Tapi ya balik lagi, mau tidak mau nggak mau rugi dong. Iya. Misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya tanggapan pribadi dari Mas Sofyan sendiri ini Pribadi lah ya. Pribadi ya. Oke. Setuju tidak kalau kita ini sebagai PTS itu kita UKT-nya naik tapi fasilitasnya juga bertambah? Ya setuju sih. Karena kan mesti Mas Sofyan ini udah semester 8 mesti pengalaman pahit manisnya di kampus ini mesti banyak daripada saya yang masih semester 2 kan belum tahu apa-apa. Sebenarnya ya sangat setuju ketika seperti itu, dan di UNU pun sudah merasakan dulu sih. Karena sekarang per kelas itu udah ada AC, ya per kelas sudah ada AC. Sekarang itu ada pembangunan masjid baru. Gazebo belum, AC alami di gazebo. Ada ya masjid Mewah baru. ya, katanya mewah ya, pepet sawah. Intinya itulah, memang setuju ketika memang di perguruan tinggi swasta ketika naik, yang penting itu disesuaikan dulu juga dengan keadaan mahasiswa yang ada, dikaji dulu kira-kira Dan tidak signifikan. iya tidak sini bertahap lah. Karena apa? Kenaikan UKT di bidang pendidikan lah, di bidang pendidikan itu pastinya ada sebab dari yang lain juga. Sekarang itu harga bensin juga naik kan, Oh, iya. harga beras naik. Itu juga menjadi salah satu sebab juga kenapa katakanlah di pendidikan, di fasilitas-fasilitas itu naik, karena bahan bakunya aja naik. Kenapa bahan istilahnya pendukung seperti katakanlah inilah yang ada di kampus itu tidak naik, artinya naik. Nah, jadi salah satu sebab juga. Tapi perlu dikaji ya. Iya, perlu dikaji dulu ketika mau menaikkan UKT, karena masa iya mau tetap stagnan di sini saja. Karena di UNU pun udah bagus, makanya per kelas kan udah ada AC, udah merasakan kan? Sudah ya. Iya, di Allah udah banyak,
dulu masih pakai blower. Apa sih namanya ya? Bener itu yang di Ya, blower lah. Blower, Ya iya. udah peningkatan masuk itu scrapgram juga udah baru. Oh iya. Scrapgram baru ya. tapi Scrapgram belum ada AC aja. Iya, nanti kita bisa kemarin Aduh. Ini Prasmanya ke jurang baik. Aku gak ikut ini ya, jadi gimana yang teman-teman. Iya. Tapi sebenarnya seperti itu sih. Yang penting ada sebab. Ya mungkin buat sorry ya. Mungkin saya juga penasaran nih, pesan atau saran lah dari kakak yang hadir ini tentang polemik itu kenaikan UKT. Coba saya minta pesan untuk mahasiswa baru lah, calon mahasiswa baru menanggapi hal tersebut. Gimana nih Kak Anak dulu? Ya, tentunya untuk calon mahasiswa baru yang mau menempuh perkuliahan dengan fenomena kenaikan UKT, saya kira karena kalian mahasiswa ya bersabar. Itu sifatnya harus dimiliki ya, karena di perkuliahan menghadapi dosen dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita sebagai birokrasi sih, ya enak-enak aja sebenarnya. Tapi yang perlu ditekankan adalah ini, karena UKT di kampus-kampus sudah pada naik, kalian mending kalau mau kuliah dan kuliah sambil berwirausaha, di Purwokerto aja. Oh ya teman-teman, kalau kalian kepengen berkuliah sambil berwirausaha di Kuno tempatnya. Itu tempat. Purwokerto bagi yang di luar daerah silakan di Purwokerto tempatnya enak, dan bagi yang memang putra daerah di Purwokerto ya udah tahu sendiri lah. Di Purwokerto apa-apanya enak, dan di Unu Purwokerto Jauh lebih enak. Mungkin dengan Kak Sofyan gimana? Iya. Kalau dari saya sih gini, ya, terkait menjadi mahasiswa itu perkara universitas itu nomor 2 ya. Ketika mau berkuliah ya yang penting kuliah dimanapun tempatnya, disesuaikan dengan kondisi yang ada, khususnya kondisi lingkungan gitu. Kuliah itu bukan tentang kampusnya, tapi tentang mahasiswanya. Di Unu pun itu udah bagus-bagus sekali terkait dosen-dosennya, karena dosen saya sendiri itu ada yang menjadi notaris, ada yang menjadi, sekarang malah ada satu Pak Daniel itu sekarang menjadi hakim di Tipo itu di Unu sendiri ya. Itu secara tenaga pengajar sangat luar biasa. Jadi Sudah ini ya, iya, kompeten ya. tadi jawabannya sama kayak Presma, silakan kuliah di Purwokerto supaya mahasiswa kan kita semakin bertambah, semakin banyak. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita bangga dengan alma mater kita, tapi sesekali kita memang harus membanggakan alma mater kita. Wah, ini kata-kata ini. Mungkin seperti itu. Jadi solusinya, pesannya adalah bersabar, dan solusi kedua adalah masuk undur. Gitu ya. Sepuluh lah, dan jawabannya itu. Kalau Mbak Ira ada nggak mungkin saran juga gitu untuk teman-teman? Kalau aku sendiri ada sih Mbak Ira. Kalau aku sendiri sarannya itu berarti yang paling pertama yang tadi sudah disampaikan dari narasumber yang ada, ubah mindset. Jangan sampai teman-teman terpaku dengan saya kuliah uangnya dari mana. Tapi usaha dulu, coba dulu. Ketika kita udah usaha, insya Allah akan memberikan jalannya. Kalau Kristen gimana? Aduh, betul. Ini tapi curang ini gitu. Padahal kita dari tadi sudah bermain aman ya. Iya. Tapi ini Presmanya memancing. Presma ini saya khawatir ini Presma tuh pengen buat podcast lagi. Iya. Kayaknya Podcast iya. kedua. Kayaknya bisa dipertimbangkan. Siap-siap. Harusnya kan bertahap lah dari yang standar dulu, nanti yang lumayan pedes, ya, agak pedes banget. Ini masa katakanlah tadi kayak kenaikan UKT secara signifikan. Iya. Dari itu standar langsung pedes banget. Jadi mungkin kita bahas apa nih Mas? Apakah kita harus mengkritisi pemerintah? Memang yang menjadi yang isu menarik itu isu menarik itu memang katakanlah dari kita dulu, keminatan mahasiswa terhadap organisasi itu bukan hanya di UNU, tapi di kampus apapun sudah bertanya ke teman-teman BEM yang lain itu sama. Keminatan mahasiswa terhadap organisasi itu turun.
Itu kan menjadi isu yang penting sekali. Oh, itu sekarang juga harus diperhatikan ya. Terus, Karena apakah tapi aduh kita sedikit keluar dari topik ya, tapi nggak apa-apa lah sebutkan. Tapi apakah itu termasuk gara-gara pasca pandemi ya? Artinya setelah pandemi kita mengalami apa sih pas itu ya namanya ya stay home. Jadi kan minatnya berkurang semua gitu ya. Ya perlu diperhatikan ya. Mungkin kita bisa jadikan itu podcast selanjutnya, bincang selanjutnya. Apakah organisasi itu penting atau minat organisasi yang harus perlu kita bahas? Gimana Mbak Ira? Iya, mungkin di next episode kita bisa ketemu lagi dan berbincang-bincang. Iya. Silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe. Iya. Ya teman-teman, masih ada satu poin yang belum kita bahas ya, mengenai pernyataan ini yang katanya pendidikan adalah tertiary education. Katanya Kata siapa? Kata siapa? Saya nggak bilang loh, saya nggak bilang. Nah, padahal nih ya, dari riset International Institute for Management Development World Talent Ranking 2023, daya saing SDM kita Yes. di tahun 2023 itu yang tadinya di tahun sebelumnya berada di peringkat 51 naik 4 peringkat jadi ke urutan 47 dari 64 negara di dunia. Nah, dari sini aja kita bisa melihat ya bahwa SDM di Indonesia masih bisa dikatakan rendah ya. Oh, rendah. Iya. Nah, untuk di tingkat ASEAN sendiri kita berada di urutan nomor 9 dari 10 negara. Nah, Sudah rendah. Oh. Sekarang ASEAN di sebelah tambah Timur Leste. oh Iya. 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 Tapi ini berarti kita ini masih sebenarnya ini kayak pemerintah ya. Iya. Masih Ini kayak gitu. pemerintah. Oh, ini di penghujungan ya. Nanti yang paling pedas aja. Di penghujung. Nanti saya juga agak signifikan nanti. Aduh, gimana lagi sih Mbak Ira? Udah akhir-akhir malah gimana sih? Sudah banget. Emang gimana sih Mbak Ira? Gimana sih coba? Kita kan sebagai penggeraknya ya, Hmm. kita ini sebagai generasi mudanya, kita yang harus mempersiapkan, kita yang harus bergerak untuk Indonesia ini supaya pendidikan kita berkualitas ya. Menurut teman-teman ini apakah kuliah ini masih bisa dianggap kebutuhan primer atau malah sebagai kebutuhan tersier? Jadi apakah itu pernyataan dari Ibu Sekjen ya kalau nggak salah itu kontra atau pro kontra atau tidak? Narasumber di sini. Sebenarnya ini kalau dibahas agak lebih panjang lagi. Kalau misalkan pendidikan itu sebagai kebutuhan tersier atau enggak dan disangkut pautkan dengan SDM. Karena nanti itu merujuk ke peradaban Indonesia. Kenapa SDM rendah? Iya. Kenapa kita minat baca rendah? Iya. Apakah ada oknum yang di balik itu? Tentu Apakah saja, iya. apakah ini permainan? Iya, bakal ada permainan. Bisa juga. Iya. Apakah ini bisnis lagi? Ya, Jadi apakah karena bisnis lagi? Itu sebenarnya agak panjang ya. Tapi secara umum saya kurang sepakat karena dengan statement tersebut seakan-akan pendidikan itu ada klasifikasinya. Maksudnya gimana? Maksudnya antara pelajar dan mahasiswa itu berbeda. Loh, kita pemerintah cuma mewajibkan belajar. Yang dalam Wajib artian belajar 12 tahun ya ya? cuma 12 tahun ya kuliah cuma ya pilihan kalian mau kuliah apa. Tapi kan padahal kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tertulis dalam Undang-undang dong. undang-undang yang berarti secara langsung itu menjadi cita-cita ya. Cita-cita. Dan saya sudah sampaikan juga bahwasanya dalam hukum internasional pendidikan itu adalah sebuah hal yang wajib. Jadi bukan lagi bicara kebutuhan primer, sekunder, tersier. Iya. Dan hari ini pun saya kira terkait kebutuhan primer, sekunder, tersier itu sudah menjadi preferensi masing-masing. Oke lah, misalkan saya nggak butuh kuliah, saya udah punya bisnis. Iya. Preferensi masing-masing. Tapi sebagai
sebuah institusi atau pemerintah itu kan harus mengupayakan yang terbaik. Betul. Kalau misalkan cita-cita kita cuma sebatas pelajar, mahasiswa kita udah nggak menjadi target, ya udah sampai situ aja SDM pelajar. Begitu. Apakah ini termasuk konspirasi? Oh jelas. Jangan dibahas lah. Jangan dibahas ya. Beda lagi, Beda lagi. Monggo dari Kak Sofyan sendiri, siapa tahu punya pandangan lain. Walau Muafiq lah. Belum. Ya, kalau dari saya sendiri juga kurang setuju ketika seperti itu ya. Karena apa? Di Jepang sendiri setelah bom Hiroshima dan Nagasaki, itu kan pemimpinnya yang pertama dikumpulkan adalah guru yang berpendidikan. Itu Jepang maju sekarang karena seperti itu. Karena Maksudnya gimana tuh Batu? Berarti kita harus dibom dulu semua. Iya. Kita guru-gurunya di Gurunya mana? Enggak. SDM rendahnya dibom semua. Sensor. Kalau nggak dipotong gitu. itu hanya analogi sebenarnya. Berarti Iya. benar analogi dari Presma itu. Enggak. Intinya analogi dari Jepang sendiri itu kan pendidikan menjadi hal yang utama yang harus diutamakan Dalam untuk pembentukan. iya, dalam pembentukan sebuah negara ketika memang maju. Tadi kan dikatakan urutan 9 ya, urutan 9 di tingkat pendidikannya. Ketika kita di Indonesia fokus ke pendidikan, otomatis tingkatannya akan naik seperti Jepang. Itu kan naik terus. Dan sekarang Jepang jadi negara maju. Iya. Kalau di Indonesia itu tertariknya sekarang ke politik apa ya? Partai politik. Aduh. Ini kepala mau bahas ke sana-sana. Enggak. Kita memang harus berpolitik, khususnya dari mahasiswa harus dilatih politik. Ketika memang sudah masanya ya nggak apa-apa tergabung dalam partai politik. Iya betul. Sebetulnya juga di dunia perkuliahan anak-anak itu jadi belajar niat negara ya. Artinya jadi penerus bangsa itu memahami sekiranya kebutuhan negara. Itu kan juga dibahas kan di dunia perkuliahan kan. Nggak semata-mata hanya belajar mendengarkan, menulis, membaca itu doang kan enggak. Kita diajarin untuk berdialektika, membaca, menulis, memberikan pandangan kita tentang pemerintahan. Seperti itu ya. Itu teman-teman. Intinya ya, kebutuhan pendidikan itu jadikan sebuah kebutuhan tanpa embel-embel sekunder, primer dan tersier. Intinya kebutuhan. Ketika kita tidak ada pendidikan berarti kita mati katakanlah seperti itu. Iya. Memang harus mindset dari awal itu seperti itu. Pendidikan adalah hal yang utama. Iya, sebuah. Tapi sholat dulu ya. Yang utama adalah sholat. Sholat. Terus mungkin kita sudah nggak terasa ya ngobrolnya udah panjang. Jam lebih ya. Ngobrolnya udah lama. Iya, kasihan yang edit nanti. Banyak yang dipotong kayaknya. Yang kasih itu yang di belakangnya nih. Tim kreatif Iya, ya. iya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melihat ya dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga untuk Presma, Mas Sofyan, Mas Ahna sudah berkenan hadir di sini ya, Mbak Ira. Selanjutnya kita akan buat video-video lagi lebih seru lagi. Jadi jangan lupa ya like, komen, subscribe. Jangan lupa juga follow IG kita di Akuting Squad dan bem.pwt. Ya, sebelum kita tutup ya acara pada hari ini, mungkin kita bisa dengar closing statement dari masing-masing narasumber kita. Monggo dari Kak Ahnaf dulu. Baik. Saya kira terkait pendidikan di Indonesia, entah itu dari fasilitas masih baik atau tidak, dan terlepas dari SDM kita seperti apa dan perhatian pemerintah seperti apa, tapi dalam memajukan peradaban tentunya bukan semata-mata terkait dengan pemerintah, tapi masing-masing individu kita semuanya ini akan berpengaruh terhadap kemajuan peradaban. Bukan soal kampus, bukan soal negara, bukan soal keluarga, bukan soal kelompok tertentu, tapi kita semua, masing-masing individu itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa, kemajuan negara, dan peradaban di Indonesia. Saya kira tetap semangat, dan pendidikan tidak cuma ditempuh dengan cara pendidikan formal, tapi di luar pendidikan formal pun masih banyak yang harus kita laksanakan. Pendidikan non formal, kemudian
berrelasi, berjejaring, kemudian menggali potensi apa yang bisa kita lakukan dan untuk memajukan diri kita sendiri dan juga akan berdampak ke peradaban di Indonesia. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Ana, mungkin bisa dilanjut oleh Mas Sofyan. Iya, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, mahasiswa adalah tulang punggung bangsa. Itu yang harus jadi mindset utama. Jadi mulai dari sekarang siapapun unsurnya yang ada di Indonesia itu mari kita mulai dari sekarang itu tingkatkan sumber daya manusia, bukan hanya di tingkatan pendidikan, tapi di yang lain-lain itu memang harus meningkat. Untuk apa? Untuk menjadi tulang punggung bangsa. Bangsa kita akan maju ketika SDM dari kita maju. Jadi semua orang yang ada di Indonesia itu bertanggung jawab untuk kemajuan bangsa. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ke salah satu pihak, baik dari pemerintah, baik dari lembaga, baik dari apapun itu. Kita semuanya itu bertanggung jawab. Itu yang harus menjadi mindset utama. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi tulang punggung bangsa. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, paling penting adalah pendidikan adalah hal yang utama dan itu adalah hal yang harus dikejar oleh setiap generasi penerus bangsa. Gitu, Mbak ya? Iya, betul sekali. Nah, teman-teman, mengenai bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, silahkan teman-teman ambil sisi dan nilai positifnya. Semoga kedepannya bisa berdampak baik pada kehidupan kita selanjutnya. Ya, kami juga mohon maaf jika mana dalam kita berbicara terutama banyak hal yang melukai hati. Semata-mata itu hanya hal yang bercanda ya. Mohon maaf kami ya. Jangan lupa juga ya untuk closing statement kita punya kata-kata untuk hari ini. Gimana kata-katanya, Mbak? Kuliah katanya mau mengejar cita-cita, kok malah mengejar cinta? Iya. Mau dapat ijazah apa mau ijazah? Ya, mungkin begitu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.